lagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Oleh anugerahnya, Dia telah memanggil kita untuk menghampiri tahta sucinya. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Kalau kita ada sampai hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, semua berkat kemurahannya. Situasi apapun yang kita alami saat ini, hanya Allah yang peduli. Dan mari kita tetap percaya akan janji dan rencananya yang indah bagi kita. Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Selamat pagi, jemaat GKM Anugerah yang dikasih Tuhan. Saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Mazmur 146 ayat 5 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Sebagai jemaat Kristus, mari kita bersatu, saling menopang dan mendoakan, agar kita terus bertumbuh bersama dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Mari kita
Tidaklah mudah untuk mengiring Yesus. Tak jarang kita terjatuh di dalam dosa dan kedagingan kita. Tetapi Allah yang penuh kasih itu tak pernah lelah untuk membentuk hidup kita, agar kita terus bertumbuh serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Inilah doa kami ya Tuhan. Pegang erat tangan kami, karena kami tak sanggup hidup di luar anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh kasih-Mu Tuhan mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Kau Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa kami Tuhan Yesus. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita bersatu hati dalam doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pada ibadah minggu ini, kembali kami akan membaca kisah tentang Dikau yang bangkit dan menampakkan diri pada para murid. Suatu kisah yang barangkali sudah sering kami baca dan kami kenali alurnya. Namun kiranya Roh-Mu menolong kami agar ketika kami membacanya ulang, merenungkannya bersama-sama, maka Roh-Mu kiranya menyibakkan untuk kami hal-hal yang baru, sehingga iman dan hidup yang masih kami jalani boleh kami lakukan dalam terang sabda Allah mengenai Dikau ya Kristus yang bangkit
dan mengubahkan para murid. Inilah doa kami, kiranya Roh-Mu menerangi dan menolong kami semua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang dipilih oleh Gereja GKMI Anugerah terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, "Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jika kita sempat meragu-ragukan apakah betul Yesus itu bangkit, karena tentu tidak bisa dipahami oleh nalar kita, maka nasihat awal saya adalah jangan terlalu merasa bersalah dengan perasaan itu. Sebab memang kita tidak terlalu beruntung dibandingkan para murid dalam bacaan ini. Para murid adalah penyaksi mata, kita bukan. Maka kalau kita meragu-ragukan itu, sebetulnya wajar saja. Karena peristiwa orang yang mati lalu bangkit, peristiwa yang luar biasa tak terpahami oleh akal kita. Para murid lebih beruntung karena lalu mereka mendapatkan fakta Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan dirinya, mempersilahkan mereka meraba dia, makan sesuatu, mengajar mereka, membuka pikiran mereka, dan memesan perintah agar mereka menyaksi. Pengalaman empiris seperti itu tentu menguatkan mereka. Nah, kita bukan para murid, kita tidak pernah mengalami dengan mata kita tentang Ia yang bangkit. Namun yang menarik adalah, walaupun kita tidak mengalami melihat Yesus yang bangkit dengan mata kita, alias tidak mengalami pengalaman para murid, kita dan mereka sebetulnya mengalami titik yang sama, makna dan poin teologis yang sama. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan begini. Mengapa kita tidak perlu terlalu merasa bersalah jika kita muncul keraguan-raguan, dan memang dalam diskusi teologis mengenai
apa yang disebut Yesus historis dan Christ of faith. Jesus of history dan Christ of faith itu sering dipertentangkan. Dan ada banyak mazhab tentang itu ya. Persoalannya begini, saudara. Dalam mengatakan apa yang benar, dalam merujuk pada sesuatu yang kita lalu bisa mengkonfirmasi this is true, truly true, itu memang ada kaitannya dengan apa yang dibilang rasionalisme. Dalam studi epistemologi, cara mengetahui kebenaran, ada istilah rasionalisme yang empiris positivistik, yakni sesuatu adalah true jika dia memenuhi rasio, kaidah-kaidah rasional dalam perhitungan-perhitungan rasional, jika dia empiri, terindrai, dan jika dia memenuhi filosofi positivistik, logis sekali. Memang orang-orang hard science akan mengutamakan ini, walaupun hard science yang betul biasanya mereka akan mengatakan betapapun selalu ada anomali, betapapun ada empirisme, akses indera, betapapun ada akses pada logika, make sense, selalu dalam apa yang hard science semacam itu, selalu dalam apa yang masuk akal dan diempiri, ada saja yang disebut anomali. Nah, tetapi seumumnya inilah cara kita berpikir, ini dibentuk oleh cara berpikir modern barat utamanya, lalu berkembang sampai sekarang, bahwa yang benar, yang faktual adalah jika memenuhi kaidah-kaidah rasio yang empirik dan positivistik. Bisa dinalar, bisa dirujuk dengan teori, bisa dihitung. Nah, ini disebut make sense, rasional. Ada yang poin yang lain, ya ini sesuatu yang disebut irasional. Itu berarti tidak memenuhi kaidah-kaidah empirisme, tidak memenuhi kaidah-kaidah positivistik, tidak memenuhi kaidah-kaidah rasional. Jadi tidak bisa diperhitungkan karena dianggap ini doesn't make sense. Jadi tidak bisa diindrai karena memang dianggap kurang. Maka orang mengelompokkan yang ini, yang irasional, sebagai tahayul misalnya, atau mimpi di siang bolong, atau cerita kaleng-kaleng istilahnya, atau sesuatu yang sekedar diceritakan tanpa bukti pendukung, tanpa argumentasi yang koheren. Disebut irasional, tidak masuk akal karena dia absurd. Nah, yang kita tidak boleh lupa adalah ada kelompok yang ketiga yang disebut transrasional, beyond rasio. Bukan bahwa tidak make sense, tetapi our senses are not enough to cope this reality. Senses kita, empiri indera kita, logika positivistik kita tak bisa menangkup realitas yang melampaui logika itu sendiri, yang melampaui sensing kita. Ini bukan irasional, tapi transrasional. Kalau irasional tidak mencukupi untuk disebut rasional. Kalau ini rasio kita yang tidak mencukupi untuk bisa tiba di titik itu. Contohnya macam-macam, tidak harus langsung sesuatu yang katakanlah religius. Dalam dunia sehari-hari kita juga mengenal itu. Misalnya, yang sering saya pakai sebagai contoh dalam pembinaan teologis adalah cinta. Siapa yang bisa menjelaskan cinta dengan rasional? Ketika Anda mencoba mungkin bisa secara psikologis, secara kultural, sosiologis, secara mungkin medis, anatomis mungkin bisa, tetapi lalu cinta itu kehilangan sens rasanya yang indah. Kan lalu menjadi hitung-hitungan, misalnya jalannya debaran jantung yang lebih cepat, atau jalannya kisaran darah di dalam tubuh kita, atau mainnya neutron-neutron dalam pikiran kita. Tidak menarik lagi. Bahkan cinta tidak bisa diekspresikan dengan cara rasional semacam itu. Kalau toh bisa, dia terbatas. Lebih enak kita mengatakan, saya mencintaimu. Apa itu? I say this with flowers. Aku menyatakannya dengan bunga. Atau jangan suruh aku untuk menjelaskan dengan kata-kata, tapi coba rasakan, inilah aku sungguh mengasihi.
Kalau kata-kata dipakai bisa juga walaupun terbatas, seperti puisi terkenal dari Sapati Djoko Damono yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Dia pernah mengatakan kata-kata yang lalu dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, Krisdayanti, seingat saya. Kata-katanya adalah, aku ingin mencintaimu dengan kata yang tak sempat diusapkan api kepada kayu yang menjadikannya abu. See? Solid. Cinta tidak bisa begitu. Kita kadang heran mengapa orang secantik itu mau menikah dengan orang laki-laki yang tidak ganteng itu. Kita tidak bisa menjelaskan itu dengan total. Ya paling mencoba secara psikologis bagaimanalah. Tapi itu lebih bisa dijelaskan dengan lagu misalnya. Dulu kala waktu saya kecil ada lagu Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi. Anda tahu lagu itu kan? Cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini. Cinta begitu, kayak kupu-kupu. Makanya jangan heran kalau orang yang kita anggap tidak ganteng punya kekasih atau istri yang demikian glowing. Mengapa? Kalau kita tanya kepada si perempuannya, kenapa? Ya cinta. Loh kok bisa? Wong dia jelek. Lah ya, kayak kupu-kupu. Dia hinggap di mana saja yang dia ingini. Itu lebih menjelaskan tentang misterinya. Nah, semoga jelas bahwa rasio, irasional, perlu ditambah dengan dimensi ketiga, transrasional, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang melebihi rasio dan nalar posisi kita. Dalam hidup sehari-hari cukup banyak, apalagi bicara soal Tuhan. Teologi itu adalah refleksi kritis tentang Tuhan, tapi Tuhan lebih dari teologi, kan? Banyak orang yang pintar berteologi, tapi belum tentu mengalami Tuhan yang dia teologikan. Bisa jadi, orang hebat dalam berkata-kata, merumuskan, menuliskan tentang Tuhan, mendebat orang lain mengenai Tuhan, tapi belum tentu sendiri mengalami Tuhan. Maka teologi dan spiritualitas tidak boleh dipertentangkan harusnya. Orang yang bisa berteologi mesti juga memiliki hidup pengalaman dengan Tuhan yang real, spiritualitas yang bagus. Ketika diminta menjelaskan siapa Allah, kita kadang kerepotan. Malah harusnya selalu sadar bahwa kita akan selalu kerepotan. Rumusan misalnya dalam bahasa Jawa ada istilah Gusti Allah menika tan kena kinaya ngopo. Allah itu tidak bisa dijelaskan seperti apapun, Anda tidak akan bisa menjelaskan dia. Semua gambaran kita tentang dia hanyalah gambaran, bukan dia sendiri, dia selalu melebihi itu. Kalau kita menggunakan istilah bahasa Latin, ada istilah tamquam ignotum. Allah itu dijelaskan sebagai yang tidak bisa dijelaskan secara utuh. Selalu ada dimensi yang tidak bisa kita sebut tentang dia. Untranslability. Tidak bisa ditranslate, karena dia melampaui bahasa dan kata. Nah, kebangkitan Yesus juga demikian. Ada banyak debat tentang ini, tapi ini bukan top khotbah kita. Tetapi ada bisa mengikuti perdebatan bagaimana orang yang menyanggah Yesus bangkit disanggah oleh orang yang memberi logika, sehingga Yesus memang tidak bisa, tidak, dia pastilah bangkit. Dengan berbagai macam argumentasi, baik sejarah gereja, hidup para rasul, maupun keterbatasan epistemologi manusia, dan macam-macam. Namun teks ini, kalau kita fokus, sebetulnya mengajarkan sesuatu yang justru sangat penting, yang bisa melampaui segala perdebatan itu. Mari kita periksa teks kita, saudara. Teks kita ini adalah lanjutan dari peristiwa Emmaus. Jadi pada bagian sebelumnya, Yesus menampakkan diri pada Kleopas dan temannya dengan cara istimewa. Ketika Kleopas dan temannya itu berjalan dengan sedih dari Yerusalem ke Emmaus, itu 7 mil alias 11,6 kilo. Di tengah jalan ada orang yang bersama-sama mereka lalu ngobrol-ngobrol, dan orang ini ternyata kemudian justru mengajar mereka tentang apa yang harus terjadi pada Mesias. Dan mendekati Emmaus, orang ini diajak tinggal bersama dengan dua orang ini, Kleopas dan temannya. Mereka makan malam, dan si tamu memecah-mecah roti, dan mata mereka terbuka bahwa itu Yesus, lalu Yesus hilang. Nah, Kleopas dan temannya segera kembali ke Yerusalem, berarti berjalan lagi 11,6 km dengan hati yang berbeda. Kalau tadinya mereka datang dari Yerusalem ke Emmaus dengan perasaan sedih dan bertanya-tanya siapa orang ini, sekarang jelas bagi mereka siapa, sehingga barangkali mereka berlari, gembira, kata mereka, hati kita tadi berkobar-kobar ya toh.
Nah, orang-orang inilah, Kleopas dan temannya inilah yang bertemu dengan para murid. Sementara mereka bercakap-cakap, ayat 26, teks kita, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba, jadi tahu-tahu dia ada. Kita tidak tahu dari mana dia datang, tidak diceritakan, tapi just being there. Berduduk begitu ya kalau orang berbahasa Jawa. Damai sejahtera bagi kamu. Eirene humin dalam bahasa Yunani. Tentu Yesus mengucapkannya dalam bahasa Aram yang dekat dengan bahasa Ibrani. Jadi sangat mungkin dia mengucapkan Shalom Aleichem. Eirene humin kalau di Yunani kan, karena ditulis dalam teks Yunani. Eirene maupun Shalom itu saudara-saudara ada banyak artinya. Kalau kita mengikuti word study dari seorang teolog Mennonite bernama Perry Yoder dalam buku yang ditulis tahun 87 mengenai Shalom, Bible Words for Justice, Peace, and Reconciliation, Perry Yoder mengatakan ada 3 dimensi kalau orang menyebut Shalom atau Eirene. Satu dimensi yang fisikal material, yakni realitas yang secara fisik material, oke, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, semuanya nyaman, itu juga disebut Shalom. Tapi yang paling banyak dimensi kedua, yakni dimensi relasional, hubungan yang buruk menjadi baik kembali, ada restorasi yang jauh menjadi dekat, yang hubungan yang penuh luka menjadi hubungan yang penuh bunga, kemudian berbuah manis. Nah, itu disebut dengan Shalom. Dan yang ketiga yang paling sedikit adalah justru dimensi moral. Sesuatu yang bersifat etis moral juga disebut dengan Shalom atau Eirene. Nah, kita tidak sedang berstudi di sini, tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah para murid yang sedang mendengarkan cerita Kleopas dan temannya dan bercakap-cakap, Yesus menyapa mereka dengan Shalom, Eirene, dengan kata yang indah, yang menenteramkan mestinya. Karena tadi berdimensi baik fisikal material oke, berdimensi relasional yang restoratif, dan bahkan moral etis. Kata yang indah pokoknya, Shalom bagi kamu gitu. Nah, respon mereka adalah terkejut dan takut. Dipakai kata takut, popos, karena mereka menyangka melihat hantu. Kata hantu dalam bahasa Yunani di sini adalah pneuma, jadi melihat roh. Nah, lalu terjemahkan hantu, mungkin ghost begitu ya. Yesus yang menarik adalah merespon mereka dengan langkah-langkah pastoral. Ini tidak terjadi pada adegan ketika ia diceritakan bertemu dengan Thomas misalnya, versi Yohanes, Injil Yohanes. Di situ Yesus menegur Thomas yang takut dan ragu dan mempertanyakan. Kalau di sini Yesusnya sangat pastoral. Ia sungguh-sungguh membimbing para pendengarnya dan penyaksi matanya itu untuk menjadi yakin. Dan lalu mereka berpindah dari popos, takut, menjadi heran dan sukacita. Lihatlah caranya. Pertama ia bertanya, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Jadi Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Digambarkan Yesus sebagai yang omniscience, maha tahu. Mengerti bahwa para murid itu terkejut dan takut karena mereka ragu-ragu. Dan kata yang dipakai di sini untuk ragu-ragu, saudara-saudara, adalah dialogismos. Bertanya-tanya apakah ini benar. Itu artinya, bertanya-tanya apakah ini benar. Murid-murid tidak menjawab pertanyaan Yesus. Lalu Yesus maju lagi dengan langkah pastoral penguatan berikutnya. Ia memperlihatkan tangannya. Dan ia mengatakan, mari, ini tanganku, ini kakiku. Lihatlah, rabalah. Aku tidak seperti bayanganmu tentang pneuma. Hantu kan tidak berdaging, tidak bertulang. Aku ada daging, ada tulang. Mari silahkan rabalah. Silahkan meraba. Nah mereka dikatakan itu belum percaya karena saking girangnya. Jadi masih kaget-kaget begitu ya. Kemudian Yesus meneruskan langkah berikutnya. Kali ini dia memberikan bukti. Sudah begini deh, ada enggak makanan di sini? Ada ikan goreng, saudara. Nah ini makanannya orang daerah Jepara ya. Saya orang Jepara dan beberapa orang dari daerah Jepara. Ikan goreng makanan kita bukan? Nah Yesus makan ikan goreng di depan mereka. Jadi bukan roh dalam arti ghost atau hantu, pneuma di sini. Dalam arti itu, ia
bisa makan sesuatu real, dan makanannya juga material, ikan goreng. Dengan cara itu Yesus sebetulnya mau menolong mereka untuk yakin akan apa yang dikatakan Kleopas sebelumnya dan apa yang mereka sendiri lihat secara empiri. Jadi Yesus menolong mereka secara empiri. Nah, seperti saya katakan tadi, kita tidak terlalu beruntung karena kita tidak melihat peristiwa ini secara empiri. Namun tadi, memang fakta Yesus bangkit nanti akan menghadirkan sesuatu yang sama, baik kita yang tidak terlalu beruntung maupun mereka yang demikian beruntung dikuatkan Yesus dengan langkah-langkah pastoral yang empiris ini. Karena kita akan tiba di satu titik yang trans-empiri nanti, titik yang transrasional. Yesus masih secara empiri setelah makan ikan itu, dia lalu mengajar. Jadi langkahnya adalah tampil, tiba-tiba bertanya, mempersilahkan dicek, lalu minta ikan untuk pembuktian bahwa yang dia katakan dia bukan hantu itu benar karena dia berdaging dan bertulang. Lalu ia mengajar mereka, membuka mata mereka tentang kitab suci, dipakai kata dia noigo, itu artinya open up completely. Jadi membuka penuh, mencerahi mereka sampai mereka lalu mudeng bahwa dari semua teks Taurat, Musa, Nabi-Nabi dan kitab Mazmur bahwa Mesias, ayat 46, harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan dari dalam namanya itulah harus dikabarkan pertobatan dan pengampunan dosa. Dan itu dimulai dari sini, dari Yerusalem. Kamu, hai para penyaksi mata, adalah saksi. Saksi berita teologis itu, bahwa Yesus adalah Mesias yang mati, menderita, bangkit, dan dari peristiwa itulah maka yang namanya tobat dan pengampunan dosa jalan. Untuk itu, buktinya siapa? Ya, kamu adalah saksi dari kehadiran Yesus yang mengubahkan, yang menghadirkan hidup baru melalui tobat dan pengampunan dosa, yang adalah Mesias itu, yang mati tapi bangkit itu. Nah, ini buktinya, ia bangkit. Begitu kata Yesus kepada para murid. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita tidak seberuntung mereka, namun lihatlah ini. Ada kata damai sejahtera, ada berita tentang kemesiasan Yesus yang mati dan bangkit, ada berita tobat dan pengampunan dosa, dan lalu hidup menyaksi. Bukankah itu juga kita alami? Bedanya kita tidak melihat dia yang bangkit dengan mata kita, tapi bahwa kita lalu mengalami restorasi dalam pengalaman kita dengan Allah. Kita diteguhkan dalam shalom dan irene. Kita yang bertobat, sungguh terampuni dan mengalami dia sebagai juru selamat. Hidup kita diubahkan dari takut popos menjadi sukacita. Dari khawatir karena apakah ini benar menjadi confirm sekali bahwa pengalaman ini memang melampaui akalku tapi nyata bagiku. Karena apa? Nyatanya aku memiliki damai sejahtera. Aku yang berdosa merasakan dosaku diampuni karena tobatku dan rahmatnya. Dan itu yang mau kusaksikan. Jadi walaupun kita tidak melihat, tidak mengalami secara empiri, kita mengalami yang sama secara eksistensial. Itulah titik temu antara para murid dan kita. Dan dengan demikian pengalaman damai sejahtera, pengalaman restorasi diubahkan, pengalaman mengalami Yesus Sang Mesias yang menebuskan dan memperbarui hidup kita yang bertobat, pengalaman dipanggil jadi saksi, menyaksikan perubahan kualitas itu adalah hal yang sama yang sekarang terjadi pada kita dan ditugaskan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika itu tidak terjadi pada kita, mungkin kita perlu bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Untuk menolong, ada suatu diskusi dalam filsafat timur mengenai kehidupan spiritual dalam ilustrasi susu. Susu. Jadi begini rumusnya. Jika anak minum susu, ia pasti gemuk. Nah, ini ada anak-anak minum susu. Mengapa dia tidak kunjung menjadi gemuk? Itu pertanyaannya. Ini dalam filsafat timur. Sekali lagi, kalau anak minum susu, mestinya dia akan menjadi gemuk. Tentu minum reguler gitu ya. Ini minum susu kok tidak gemuk? Ada apa? Ada 3 kemungkinan jawaban.
Mengapa anak minum susu tetapi tidak kunjung gemuk? Satu, mereka tidak sungguh-sungguh meminumnya. Bisa kan? Jadi mereka minum, lalu mungkin dimuntahkan. Atau mereka minum susu satu teguk, mungkin minum air beberapa teguk barangkali, lalu airnya lebih banyak dari susu. Jadi bukan minum betulan gitu. Opsi satu gitu. Kenapa mereka tidak kunjung gemuk? Karena mereka tidak sungguh-sungguh meminum susu. Opsi dua, ada sesuatu yang salah dalam sistem digesting tubuh mereka, penyerapan, sehingga walaupun minum susu banyak, karena ada masalah dalam diri mereka, susu yang banyak yang masuk ke tubuhnya toh tidak berefek apa-apa. Ini tentu soal medis ya. Ada opsi ketiga, karena susu yang mereka minum bukan susu. Ini analogi untuk sesuatu yang rohani. Kalau memang Kristus yang bangkit adalah memang bangkit, tetapi kita tidak mengalami perubahannya, anak-anak minum susu tetapi tidak menjadi gemuk, ada apa? Opsi yang ketiga tadi, bahwa susu ternyata bukan susu, bukan jawaban, bukan? Karena Yesus memang sungguh-sungguh bangkit. Yesus memang nyata bangkit. Walaupun kita kesulitan memahami kalau pakai dimensi rasional. Kita harus merendahkan hati kita dan mengakui keterbatasan rasional kita untuk melihat dimensi yang transrasional. Jadi itu betul-betul susu sebetulnya. Jadi tidak masalah soal realitas kebangkitan Yesus. Masalahnya adalah mungkin kita tidak bisa mencerapnya karena kita terbatas pada dimensi yang rasional saja. Kalau kita membuka diri pada kemungkinan ada banyak hal yang melampaui itu, maka susu itu, fakta Yesus bangkit, akan kita konfirmasi iya dengan kerendahan hati bahwa barangkali masalahnya terletak pada ketidakmampuan manusia mengakui fakta sesuatu yang beyond. Kalau begitu, apakah yang pertama tadi? Yakni kita tidak sungguh-sungguh minum susu. Artinya peristiwa kebangkitan Yesus yang mengubahkan hidup para murid yang transformatif dari fokus ketakutan menjadi sukacita yang heran dan lalu menyaksi, tidak menjadi bagian kita, mungkin barangkali kita tidak sungguh-sungguh meminumnya. Realitas kebenaran dan panggilan Yesus itu, penguatan dan ajaran serta tugas dari Yesus itu tidak sungguh-sungguh kita serap. Barangkali, maka tidak ada efeknya bagi kita. Atau jangan-jangan yang kedua, ada sesuatu yang salah dalam diri kita, sehingga susu semurni apapun tidak akan mengubahkan. Periksalah kalau memang yang kedua. Mungkin kekerasan hati Anda, atau mungkin Anda terlalu meyakini rasio Anda, sehingga kalau tidak masuk rasio Anda anggap nonsens, padahal ada yang beyond rasio. Mungkin adalah kekerasan batin Anda, sehingga pengalaman indah bersama Kristus yang terjadi suatu saat, beberapa kali barangkali dalam hidup Anda tidak Anda jaga, Anda ganti dengan orientasi dan pengalaman-pengalaman lain yang bagi Anda lebih Anda sukai karena mungkin lebih gampang, lebih tidak menuntut penjagaan spiritualitas, lebih sakar PDW, sehingga lalu pengalaman indah itu tidak betul-betul kita kelola karena memang kita lemah secara batin, tidak sungguh-sungguh setia. Masalahnya dalam diri sendiri. Yang mana saya tidak tahu. Yang saya bisa yakini adalah itu betul-betul susu yang transnasional. Tinggal dua opsinya. Apakah kita tidak sungguh-sungguh menghayatinya, atau kita memiliki problem dalam menghayatinya, dalam meyakini dan menyaksikan Ia yang bangkit. Saran saya, saudara-saudara, juga untuk diriku sendiri, hidup ini mesti dibuka dengan kesadaran bahwa banyak hal yang memang rasio kita dibutuhkan, maka Yesus menguatkan secara rasional empiris, tapi ada banyak hal juga yang rasio kita tidak mencukupi. Fakta tentang keterbatasan diri, tapi juga kekuatan diri manusia dengan rasionya dan kesadaran akan dimensi yang melebihi itu harus kita tanggung bersama-sama. Dalam hidup rohani, patokannya sederhana. Apakah betul kita itu mengalami hidup transformatif karena Kristus yang bangkit itu kita imani dan kita hayati? Nyata iya. Diri kita itu, produknya
hidupnya. Bukan teologi kita saja. Kita perlu menjelaskannya secara teologis. Barangkali kalau perlu kita menjelaskan dengan sangat sophisticated. Tapi yang lebih penting adalah diriku ini, perubahan dalam diriku. Dari takut menjadi sukacita. Dari bingung menjadi berpengharapan. Dari disorientasi menjadi begitu mantap dan tenang. Dari merasa tidak tahu apa ini menjadi saksi yang rendah hati dan meneguhkan. Itulah yang menjadi jawaban untuk diri sendiri. Apakah sudah kita minum susu yang sungguh-sungguh susu, dengan kesungguhan minumnya, dan dengan tubuh yang dibersihkan, pikiran dan jiwa batin yang diperiksa dalam latihan rohani, sehingga peristiwa Yesus yang bangkit, yang transrasional itu menjadi peristiwa di dalam diri sendiri yang sungguh ya dan amin, eksistensial, merubah diri kita dan menyaksikan tentang Kristus dan karya cinta kasih-Nya pada dunia melalui hidup kita setiap hari. Kita yang dulu ceking, minum susu, kita menjadi lebih gemuk sedikit. Kita yang dulu kurang gizi, minum susu dan terus mengurus begitu, menjadi lebih sehat. Perubahan itu, perubahan karena mengalami Kristus yang beyond rasio. Itulah cara kita menyaksikan Dia menjawab dunia yang seringkali meragukan tentang Ia yang bangkit. Minumlah susu baik-baik. Saksikan Kristus yang bangkit lewat hidupmu sendiri yang berubah dan disegarkan oleh Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pagi hari ini kebenaran firman-Mu sudah menyapa setiap kami. Terima kasih kami boleh diteguhkan bahwa Engkau, Yesus, sudah sungguh-sungguh bangkit dan mengalahkan maut. Sehingga ketika para murid berjumpa dengan Engkau, mereka menemukan pengharapan yang baru dan sukacita yang tidak terkatakan. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan hidup kami di dalam Engkau. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika kami beriman dan kami percaya kepada Engkau, maka disitulah kami menemukan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami supaya kami boleh tetap hidup di dalam pengharapan yang sejati itu, dan kami boleh menolong orang lain, mewartakan kepada sesama kami akan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, di akhir ibadah kita ini, kita kembali menaikkan ucapan syukur kita atas anugerah-Nya yang tak berkesudahan buat kita. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih
of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. And here, because of your grace, I am here. Because of your Lord Jesus. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Jemaat yang anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau yang menerima sembah puji kami dan biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanan dalam keluarga yang Tuhan percayakan. Kami sebelum menutup ibadah ini, kami ingin mendoakan beberapa pokok doa Tuhan. Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Luciana, kami berdoa untuk Ibu Debbie, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Marta yang dalam waktu dekat akan menjalani proses kemoterapi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Agung Setiawan di dalam pemulihan kaki pasca operasi. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yangni yang juga di dalam waktu dekat ini akan mengalami pelasaran ginjal. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain, jemaat Tuhan dimanapun berada di dalam kelemahan tubuh mereka. Mari Tuhan, biarlah Engkau Yehova Rafa, Allah kami yang menyembuhkan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan berubah. Dan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami. Terus Tuhan, biarlah iman pengharapan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doa untuk semakin kami muda yang berpulang tahun pernikahan bulan April ini. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Agustinus dan keluarga dan istri dan anak-anak, Stephen dan Stephanie. Tuhan, Kau yang memberkati mereka dan memimpin terus kehidupan keluarga ini, khususnya untuk Bapak
Bapak Agustinus dan istri, biarlah Tuhan yang terus meningkatkan tali kasih di antara mereka dan biarlah mereka terus kalian sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan memuliakan Tuhan melalui keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih untuk peranan dan Liga yang sudah boleh berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan yang terus memimpin hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan yang terus tolong hamba-Mu ini dan istri kami boleh menjadi keluarga yang terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Berkati juga untuk Afin dan Aneta, terima kasih untuk hati yang Tuhan percayakan. Berkati juga terima kasih untuk kedua orang tua, juga yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Engkau mengerti yang terbaik dari setiap anak-anak-Mu. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk pembangunan kantor sinode yang terus berlangsung. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai. Terima kasih untuk setiap peran serta dari gereja-gereja GKKMI. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus biarlah Tuhan yang memimpin panitia pembangunan. Kami berdoa untuk setiap para pekerja bangunan. Kami berdoa untuk setiap dana, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa terus untuk pemerintah kami di dalam penanganan COVID-19. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong, khususnya Tuhan di dalam masa-masa ketika banyak rakyat Indonesia yang akan melakukan perjalanan atau mereka akan harus bepergian berkaitan dengan Idul Fitri. Tuhan, kami berdoa kiranya proteksi Tuhan ada atas bangsa Indonesia. Kami tidak ingin Tuhan COVID ini terus merajalela. Kami berdoa biar hikmat Tuhan turun atas pemerintah bangsa Indonesia, Pak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tolong setiap warga Indonesia juga untuk bisa terus waspada akan penyebaran virus COVID ini. Juga setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus hikmat Tuhan turun atas setiap kami untuk kami tetap berjaga-jaga, mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pemberlakuan vaksin. Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan semakin banyak rakyat Indonesia yang boleh menerima vaksin ini. Kami bersyukur dan kami ingin menutup ibadah kami pagi hari ini dan kami ingin menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berikut adalah Warta Jemaat GKMI Anugerah 25 April 2021. Ibadah di gereja atau onsite sudah kembali dimulai pada 4 April 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak. Pastikan Anda sehat dan lebih baik Anda sudah vaksin. Berikut adalah tema GKMI Anugerah pada bulan Mei 2021, bulan misi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji.
Halo adik-adik Anugerah Kids, jangan lupa ya, hari ini ada sekolah minggu online dengan tema Allah Penyelamat, Minggu 25 April 2021 pukul 10 pagi. Jangan lupa ya teman-teman teens, ada pertemuan Zoom hari ini jam 10 pagi, belajar dari tokoh Alkitab Timotius. Teman-teman youth, jangan lupa ada Anugerah Youth kolaborasi dengan Menolab untuk Youth Series The Crisis and the Love Soldier, talk show mencari dan membangun cinta di suasana pandemi. Selasa 27 April jam 7:30 malam. Alamat Zoom dapat dilihat di pengumuman. Terima kasih untuk partisipasi jemaat dalam Gerakan Diberi untuk Berbagi Kehidupan, gerakan dalam rangka ulang tahun ke-33 GKMI Anugerah untuk Diakonia dan juga MDS. Untuk detail persembahan dapat dilihat di Warta Jemaat Online. Jangan lupa, minggu depan ada perjamuan kudus yang akan diadakan pada ibadah minggu. Untuk jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur atau dapat mengambil roti dan anggur yang digunakan untuk kebaktian di sekretariat gereja melalui ketua konek. Pokok doa. Berdoa untuk jemaat yang sakit dalam perawatan, Ibu Marta Sarah, Bapak Agus Setiawan, Bapak Sutekno, Ibu Depi, Ibu Yani, Ibu Luciana. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pertolongan dalam menjalani proses pengobatan. Berdoalah untuk proses pembangunan kantor Sinode GKMI di Semarang. Doakan untuk proses finishing yang sedang berjalan. Doakan untuk para tukang senantiasa diberi kesehatan serta pembangunannya dapat selesai dengan tepat waktu. Mintalah kepada Tuhan Yesus agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami, kita diberikan kekuatan, hikmat, keperluan untuk dicukupkan Tuhan Yesus menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mintalah kepadanya agar berbagai persoalan yang kita hadapi karena situasi ini membuat kita senantiasa memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mohonlah berkat dari Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang disiplin, bangsa bertoleransi, bangsa yang mampu melewati setiap kesulitan dengan gotong royong. Mintalah kepada Tuhan Yesus hati yang demikian dinyatakan di setiap warga negara Indonesia. Persekutuan doa via Zoom diadakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai 10 pagi. Ajaklah keluarga untuk bersahabat dan menikmati hadirat Tuhan bersama. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA Broadcast. Bagi jemaat yang rindu dan didoakan untuk pergumulannya, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKM Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Jemaat dapat menghubungi hotline gereja kami. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya. Sinode GKMI mencari talenta-talenta berbakat untuk bergabung dalam proyek pembuatan album rohani, Vocal Talent Audition. Syarat dapat dilihat di pengumuman berikut. Akhir warta, hamba Tuhan dan majelis jemaat GKM Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.